Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati indahnya bulan Ramadan. Harapan kita semua, semoga di bulan Ramadan ini amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja. Pada bulan Ramadan ini kita atau saya pribadi ingin mengkaji atau mengaji kitab yang khusus membahas tentang puasa, kitab As-Syiyam. Ini karangan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Semoga nanti dalam kajian yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, tentunya secara umum untuk masyarakat. Mungkin saya bacakan, tidak perlu saya bacakan makna, lafadznya saya bacakan dan saya jelaskan sedikit yang perlu untuk dijelaskan. Sebelumnya kita tawasul dulu ke guru-guru kita semua. Utamanya adalah pengarang kitab ini, karena di dalam pesan mukadimah yang disampaikan, beliau menganjurkan untuk mengirimkan Fatihah kepada orang tua beliau, yakni pengarang ini, sekaligus guru beliau, yakni pengarang kitab ini Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, kemudian orang tua beliau Syekh Muhammad Najib Sirajuddin Al-Husaini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam memulai kitab, beliau tidak lupa mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, yang itu memberikan sebuah isyarah kepada kita bahwa di dalam memulai sesuatu yang baik, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar apa yang kita lakukan nanti ini menjadi berkah. Wa ba'du fa hadhihi risalatun mujizatun ja'at ala ujalatin min amriha tabhathu an ba'di fadha'il syiyam wa adabihi wa matalibihi wa fawaidihi wa thamaratihi yata'allamu bihal jahil wa yatadzakkaru bihal ghafil wa yatabassaru bihal aqil. Kemudian beliau pengarang ini menyampaikan bahwa kitab ini kitab kecil yang ringkas, yang dibuat dalam kondisi yang mungkin bisa dikatakan tergesa-gesa, di mana kitab ini membahas tentang sebagian, saya katakan sebagian
keutamaan dari puasa. Ini nanti yang akan dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian tata krama di dalam puasa dan anjuran-anjuran di dalam puasa, kemudian faidah dan hikmah atau hasil yang dicapai ketika kita berpuasa. Karena kitab ini dianggap mudah oleh beliau, sehingga kalangan baik orang bodoh ataupun orang yang lupa bahwa dia sudah pernah belajar ataupun orang yang pandai ini bisa memanfaatkan kitab ini. Sehingga beliau menyampaikan sekalipun orang bodoh ini bisa mempelajari kitab ini. Atau orang yang lupa, dulu pernah belajar, lupa, ini bisa mengingat-ingat kembali dengan menggunakan kitab ini. Kemudian untuk orang yang pandai, yang berakal, ini bisa meneliti atau bisa mengkaji isi daripada kitab ini. Kemudian beliau melanjutkan kembali bahwa tidak semua fadilah ataupun keutamaan puasa bisa disebutkan di dalam kitab ini, karena keterbatasan waktu. Beliau pun mengakui bahwa ada beberapa hal saja yang disebutkan. Beliau mengumpulkan atau mengumpulkan sebagian daripada keutamaan puasa. Sebagian saja yang dikumpulkan oleh beliau yang nanti dijelaskan di dalam kitab ini. Beliau pun berharap agar Allah memberikan pertolongan, memberikan taufik di dalam berhasilnya karangan ini. Ini harapan beliau, sebab beliau yakin bahwa inna rabbi lasami'ud du'a wa mujibur raja. Beliau yakin bahwa Allah itu maha mendengarkan doa. Beliau yakin bahwa Allah maha mengabulkan harapan dan lain-lain. Itu muqaddimah atau pendahuluan dari kitab ini. Kemudian kita masuk pada judul yang selanjutnya, masyru'iyatus shaumi, atau disyariatkannya puasa. Disyariatkannya puasa. Hadzal mawdu'u yahtawi ala fusulin. Judul ini atau tema ini nanti terdapat beberapa pasal yang nanti diuraikan sendiri-sendiri sesuai dengan penjelasan yang dibutuhkan. Untuk penjelasan yang pertama, di dalam tema atau judul disyariatkannya puasa adalah al-faslul awwal umum tasyri'i syiyam li jami'il ummah. Pasal yang pertama adalah keumuman syariat puasa untuk semua umat. Ini poin pertama. Keumuman syariat puasa untuk semua umat. Bukan hanya umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi seluruh umat. Syariat syiyam li jami'il ummah. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau diartikan dengan mudah saja agar bisa dipahami ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua puasa.
seperti diwajibkannya puasa atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini arti daripada ayat itu. Maka kemudian dijabarkan, faqad dallat hadhil ayatul karimatu ala anna siyama syar'un 'amun li hadhil ummati wa li sa'iril umami qablaha. Maka ayat tadi, ayat yang saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah syariat yang umum untuk umat ini, yakni umat Muhammadiyah, umum untuk semua umat sebelum umat ini. Ini gitu. Lam tahlu anhu syariatun samawiyah. Syariat tidak pernah sepi dari puasa. Syariat mulai dari zamannya Kanjeng Nabi, kan sebelum Kanjeng Nabi, syariat yang namanya puasa ini selalu ada. Pertimbangannya, alasannya, kenapa kok dikatakan bahwa puasa itu merupakan syariat yang umum, tidak khusus dimiliki oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi semua umat, bahkan tidak pernah sepi syariat dari puasa. Kenapa? Sampaikan li'annahu maslahatun basyariyatun asasiyatun wa martabatu kamalin saniyah yurshiduna ila hadhil hikmati qawluhu ta'ala la'allakum tattaqun, yang ditafsiri ay la'allakum tablughuna bisyamikum maratibat taqwa allati tantawi fi hal iqayatul mani. Alasannya, puasa merupakan syariat yang umum untuk semua umat, sebab puasa itu maslahat atau mengandung sebuah kebaikan yang manusiawi. Artinya puasa baik untuk manusia. Ini alasannya. Kemudian alasan yang kedua adalah bisa mencapai pada sebuah martabat atau derajat kesempurnaan yang tinggi. Ada dua alasan. Jadi karena puasa itu baik untuk diri manusia, maslahat atau positif sekali untuk manusia. Kemudian dari sisi batinnya, puasa itu mengandung nilai, yakni bisa mewujudkan sebuah derajat seseorang yang tinggi. Maka bisa sampaikan hikmah ini di dalam firman Allah yang tadi saya sampaikan di belakang itu ada la'allakum tattaqun. Ini berarti kan hikmah. Ini kan berarti tujuan daripada orang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang takwa, agar kalian ini bisa bertakwa kepada Allah. Kalau melihat daripada tafsirnya, la'allakum tattaqun, yang disampaikan bahwa ini ada kandungan hikmahnya, ay la'allakum tablughuna bisyamikum maratibat taqwa. Maksudnya adalah agar kalian
ini bisa sampai pada beberapa derajat takwa dengan puasanya. Artinya dengan kita berpuasa ini agar kita sampai ke beberapa tingkatan takwa. Kalau di dalam kitabnya disampaikan jamak marotibat takwa, yang berarti mengandung sebuah pengertian bahwa memang tingkatan atau derajat daripada takwa itu lebih dari satu, bermacam-macam. Kalau dalam tafsir Jalalain itu kan ada tiga. Maka yang sering kita dengar takwa itu apa? Takwa ya imtitsalu amrillah wastina gunawahi, mematuhi perintah kemudian menjauhi larangan. Itu kan pengertian daripada takwa satu derajat. Tapi derajat yang saya sampaikan dengan pengertian mematuhi dan menjauhi larangan Allah ini masih derajat yang kedua. Nah, ini derajat takwa. Untuk lebih jelasnya dalam kajian-kajian tertentu atau mungkin nanti bisa dibuka dalam pembahasan lain tentang derajat daripada takwa itu lebih dari satu, atau bisa dikatakan ada tiga tingkatan daripada takwa. Maka kembali lagi bahwa puasa tujuannya adalah dengan puasa ini bisa menyampaikan dirimu itu ke tingkatan takwa. Kalau tingkatan pertama mungkin kita sudah ya, untuk tingkatan yang kedua mungkin kita belajar. Nah, untuk tingkatan yang ketiga ini yang mungkin sulit bagi kita dan ini butuh proses. Dan untuk bisa mencapai derajat ini, maka prosedurnya adalah kita coba untuk riyadhah, menahan diri, menahan nafsu agar nafsu ini bisa dikendalikan. Caranya adalah salah satunya dengan menggunakan puasa. Ini korelasi antara sebuah hikmah dengan perintah yang ada seperti halnya puasa. Korelasi perintah puasa menawan hawa nafsu yang ujung-ujungnya adalah nanti bisa menaikkan derajat seseorang, derajat takwanya dinaikkan. Ini positif. Yang dimana tingkatan daripada takwa ini mengandung perlindungan di derajat takwa. Derajat takwa ini mengandung perlindungan yang pokok. Satu, wiqayatul jismi minal amrad, perlindungan jasmani. Artinya perlindungan jasmani dari beberapa penyakit. Katakanlah agar tidak mudah sakit. Ini perlindungan jasmani. Sehingga dengan puasa secara tidak langsung kita melindungi jasmani kita, diri kita agar tidak mudah sakit. Karena diakui atau tidak dan percaya atau tidak, puasa itu menyehatkan. Puasa menyehatkan. Ya mungkin yang bisa menjelaskan ya tim ahli ataupun memang orang-orang yang paham tentang kesehatan. Maka kalau dianggap syariat itu kali indah. Syariat indah itu kalau kita kan berpikir orang yang standar takwanya itu masih dasar itu kan, orang yang
sakit. Orang yang berpuasa itu kelihatannya kan lapar dan yang lain. Tapi kalau kita berpikir secara luas bahwa syariat itu indah, maka pikiran itu akan indah. Nah, di sini yang diwajibkan Allah satu bulan itu kan cuma 1 hari. Ini 1 hari. Ini penting dilakukan karena tubuh itu butuh penyegaran. Nah, kalau kita ikuti aturan anjuran dengan puasa sunnah dilakukan, Senin Kamis dilakukan, kemudian ayyamul bid dilakukan, ayyam isuk 3 hari dilakukan, 1 bulan itu sudah berapa hari? Ini mungkin kalau dilakukan semacam itu, tiap bulan itu ada puasanya, tiap minggu itu ada puasanya, tiap tahun ada puasa. Tujuannya adalah karena memang Allah menyayangi kita. Saya katakan begini bahwa nah memang syariat itu indah. Nah kalau kita melakukan puasa pokok sing wajib 1 tahun sekali itu kita. Tapi alhamdulillah dengan itu insya Allah bisa meminimalisir penyakit yang bisa menggerogoti kita. Bayangkan kalau tidak berpuasa 1 tahun, harian, bulanan, tahun tidak puasa. Bagaimana? Kalau puasa, sumu kasih. Puasa itu menyehatkan. Ini bentuk perlindungan yang pertama yang dikandung oleh derajat takwa. Apa yang dikandung oleh derajat takwa? Derajat takwa dimunculkan oleh puasa. Ketika orang berpuasa maka akan muncul derajat takwa. Di dalam kandungan derajat takwa ini ada perlindungan. Apa perlindungan? Satu perlindungannya adalah perlindungan jasmani dari penyakit. Kemudian perlindungan yang kedua, wiqayatul jawarihi minasyahawat. Perlindungan anggota badan dari sesuatu atau untuk menuruti hawa nafsu. Karena dengan berpuasa, puasa itu sekali lagi, puasa dikandung oleh derajat takwa. Maka dengan puasa dia sudah melindungi anggotanya untuk menuruti hawa nafsu. Mau makan karena puasa dia bisa mencegah anggota. Ini puasa. Kemudian wa wiqayatul uquli minal afkar. Perlindungan yang ketiga adalah perlindungan akal untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Wiqayatul uqul minal afkari minasyubhat. Perlindungan akal untuk melakukan bentuk pemikiran yang tidak penting, sesuatu yang tidak manfaat. Ini akan di minimal ada perlindungan. Saya katakan ada perlindungan. Ini dengan puasa akal bisa dilindungi. Maka coba ketika kita berpuasa makna ini diterapkan, insya Allah kita tidak akan bisa tapi sulit. Jadi perlindungan jasmani, perlindungan anggota, perlindungan akal, kemudian wa wiqayatul qulubi minal wasawisi wal ahwa. Perlindungan hati dari tipu daya setan dan sesuatu yang selain Allah. Jadi agar hati ini tidak memikirkan sesuatu yang selain Allah. Jadi puasa ini perlu melindungi hati dari tipu daya setan. Puasa bisa melindungi hati dari sesuatu yang selain Allah. Tapi mikir saliannya Allah, karena orang ini berpuasa, maka dia punya pelindung. Ini penjelasannya tentu lewat hati ke hati. Artinya
rasakan. Ketika kita berpuasa dan puasanya itu secara makna, secara fi'li ini benar, maka resapi benar apa tidak perlindungan itu. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa perlindungan itu ada. Puasa ini perlindungannya. Kemudian wa mimma yadullu ala faridatis syiyam lada jami' syara'il ilahiyyati al-haditsul ladzi rawahu Tirmidzi. Riwayat Anil Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala amara Yahya bin Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimatin. Perintahnya ayyamal biha wa ya'muru bani Israil ayyamal biha. Fajama'a an-nasa fi baitil maqdis famtala al-masjid wa qa'adu 'ala syuraf jar syurfah. Kemudian disampaikan di dalam kitab ini bahwa sebagian yang menunjukkan diwajibkannya puasa, sebagian dalil atau bukti yang dijadikan sebagai pedoman kewajiban puasa menurut keseluruhan umat, ya, keseluruhan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, riwayat dari Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat, memerintahkan untuk mengamalkan 5 kalimat itu. Memberikan 5 kalimat, kemudian Allah memerintahkan pertama agar Nabi Yahya bin Zakaria ini mengamalkan 5 kalimat itu. Kemudian memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Akhirnya karena ada perintah dari Allah, Nabi Yahya mengumpulkan masyarakat yakni Bani Israel di Baitul Maqdis sampai penuh masjid itu, dan masyarakat yakni Bani Israel ini duduk di teras masjid. Kemudian setelah Bani Israel berkumpul, Nabi Yahya bin Zakaria dawuh atau berkata kepada kaumnya, Inna Allah Ta'ala amarani bi khamsi kalimatin an a'mala biha wa an amurakum an ta'mal biha. Weh kaumku, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku 5 kalimat untuk diamalkan, dan untuk memerintahkan kepada kamu agar kamu mengamalkan 5 kalimat. Pesannya diperintahkan dengan kalimat 5 agar kalimat 5 ini diamalkan oleh Nabi Yahya, dan Nabi Yahya diperintahkan untuk memerintahkan Bani Israel agar juga ikut mengamalkan 5 kalimat itu. Apa? Awwaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama adalah kalian semua menyembah Allah, jangan sampai menyekutukan Allah dengan suatu apa. Wa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisina lillahi bin awwalihi fa qala hadhihi dhalik wa hadhihi 'amali fa'mal wa addi ilayhi fa kana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidihi fa ayyukum yarda an yakuna 'abdu kadzalik. Jadi perintah yang pertama adalah sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah,
Jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Sebab apa? Perumpamaan dari orang yang menyekutukan Allah itu ibaratkan orang laki-laki yang membeli budak dengan menggunakan emas atau menggunakan perak. Kemudian dia berkata, ini masalah yang dibeli budak itu. Hadidah, ini rumah saya. Wahdi aman. Kerja ini ya kerja fakma, maka kerjalah. Bayar kepada saya. Nah, jadi orang lain berkata kepada itu. Jadi yang gak ikut punya budak. Maka ya kalau yu'addi lahun sayyidi, kemudian budak yang apa itu sudah dibeli oleh orang lain. Ini kerja. Kemudian hasil kerjanya itu dia bayarkan kepada fa'ayyukum yarda ayyakuna abdul kadzalik. Siapa orang yang ridho punya budak, kemudian budaknya itu bekerja, ternyata hasilnya itu diberikan kepada orang lain. Ini perumpamaan yang pertama, orang yang menyekutukan Allah. Jadi melakukan amal tidak untuk Allah, tapi untuk selain Allah. Rugi. Bahkan punya budak, kemudian budaknya bekerja, akan yang memiliki itu adalah saya. Ya ini tidak. Tapi berikan kepada orang lain yang bukan Tuhan. Wa inna Allah ta'ala amarakum bis-sholati fa idza sholaitum fala tartah. Kemudian Allah memerintahkan kalian Bani Israil untuk melakukan sholat. Yang kedua, maka ketika kalian sholat, maka jangan menoleh. Lah sholat ojo tolak-tolak. Fa inna Allah yansub wajhahu li wajhi 'abdihi bi sholatihi ma lam yartah. Sebab Allah ini memperhatikan terhadap diri hamba di dalam sholat hamba itu selama dia tidak menolak. Maka perintahnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria kepada umat, sholat ojo tolak-tolak. Kemudian wa amarakum bisyam. Kemudian yang ketiga perintahnya adalah Allah memerintahkan kepada Bani Israil untuk melakukan puasa. Perumpamaannya fa inna mathala dzalika kama mathal rajulin fi isobati. Isobati kalau di isobatin itu al-jamaah minan nas minal ashraf ilal arba'i. Jadi kumpulan orang mulai dari 10 sampai hitungan 40 itu namanya isobah. Sebab apa? Jadi perintah yang ketiga adalah memerintahkan Bani Israil untuk melakukan puasa. Perumpamaan orang yang berpuasa itu seperti perumpamaan orang laki-laki yang berada di kelompok masyarakat yang lebih dari 10. Yang orang laki-laki tersebut ini membawa kantong. Di dalam kantong itu ada minyak misik, minyak terbaik. Fakuluhum yu'jibu riuhan. Masing-masing dari orang, kelompok orang ini takjub dengan bau misik ini. Ini perumpamaan. Nah, hubungannya dengan puasa. Wa inna rihas shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Baunya orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada
wanginya minyak misik. Kemudian perintah yang keempat, wa amarakum bis-shadaqah, memerintahkan Bani Israel untuk sedekah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahul adu fa'awthaqu yadayhi ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu faqala ana afdhikum bil qalili wal katsir fa fadana nafsahu. Kemudian Allah memerintahkan Bani Israel untuk sedekah. Dari perumpamaan orang yang sedekah itu seperti halnya orang yang ditawan oleh musuh. Ditawan musuh. Kemudian tangannya diikat sampai ke leher. Jadi gini kan. Kemudian disuruh maju. Tujuannya disuruh maju agar dipenggal leher. Kemudian orang yang ditahan tadi, kalau ana afdilikum bil qalil wal, saya akan tebus diri saya dengan menggunakan harta yang sedikit dan harta yang banyak. Fafadan nafsahu. Kemudian orang laki-laki yang ditahan itu menebus dirinya dari musuh yang menahan. Itu perumpamaan daripada orang yang sudah tebusan. Wa amarakum an tadhkuru wahda. Kemudian perintah yang kelima, yang terakhir kepada Nabi Yahya adalah kalian semua Bani Israil, ingatlah kepada Allah, selalulah zikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharaja adu fi ithrihi sira'a hatta ata ala husnin hasin fa'awza nafsahu. Dzalika al-abdu la yuhrizu nafsahu syaitan ila dzikrillah. Nah, perumpamaan orang yang zikir kepada Allah itu seperti halnya orang laki-laki yang dimana orang laki-laki ini dibuntuti ya, atau dikejar oleh musuh sampai orang laki-laki ini sampai ke benteng yang kemudian setelah sampai di benteng ya melindungi dirinya dari musuh. Otomatis musuh tidak akan mudah masuk karena sudah masuk dalam benteng. Kalian kata Abdullah yufiz nafsahu min syaitan illa bidzikrillah. Sama dengan orang itu tadi dikejar-kejar musuh, sudah masuk ke benteng sehingga dia tidak bisa dicelakai lagi oleh musuh yang mengejarnya karena benteng itu. Sama dengan hamba yang tidak bisa melindungi dirinya dari syaitan kecuali satu, yakni zikir kepada Allah. Yang hanya bisa melindungi hamba dari syaitan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasiyam masrukun lada syara'il lainah. Maka puasa itu disyariatkan. Kita pembahasannya sudah keluar dari perintah pada Nabi Yahya tadi itu tinggal sedikit ini. Maka puasa, kembali ke puasa lagi. Puasa itu disyariatkan di dalam syariat Allah. Walakin tahtalifu iddatuhu wa awqat. Tapi hitungan dari puasa, waktu dari puasa itu berbeda-beda. Tapi ba'di syara'i itu idasyamudan. Maka pada sebagian syariat itu ada yang diwajibkan untuk puasa 1 tahun. Jadi puasa 1 tahun ada syariat. Karena waradaan syariat itu bin alaihi salatu wassalam. Seperti yang terdapat pada syariatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Puasa 1 tahun. Ini berbeda-beda. Wadhalika limunasabati asyabihim al-khawf. Perbedaan itu ada yang 1 bulan, ada yang kemudian 50 hari, ada yang 1 tahun puasa. Itu perbedaan itu karena
menyesuaikan dengan apa itu fisik daripada kaum yang kuat-kuat. Kalau dulu 1 tahun karena kan, jadi kalau syariat Imam Pinduh itu 1 tahun puasanya. Jadi perbedaan itu karena memang fisik daripada umat itu berbeda-beda. Ada yang syariatnya puasa 10 hari itu ya. Wa qad faradallahu ta'ala ala hadhihi ummah Muhammadiyah allati hiya afdalul umami an tasuma afdala syahrin fis-sanah. Ala wa huwa syahrul Ramadan. Wa hadha akmalu tashri'in lisyam wa afdalu taqdirin li maslahatil anak. Allah mewajibkan kepada umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana umatnya Kanjeng Nabi itu afdalul umat, sebaik-baiknya umat. Allah memerintahkan untuk melakukan puasa di lebih utamanya bulan dalam tahun. Apa itu? Ya, di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu afdalu syuhur, afdalu syuhur, paling utamanya beberapa bulan, atau paling utamanya bulan afdalu syahri, misalnya ya syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Umat Kanjeng Nabi paling utama, sebaik-baiknya umat, diberikan syariat puasa, ditaruh di sebaik-baiknya bulan. Subhanallah, nikmat mana lagi yang perlu kita pustakan. Wa hadza akmalu tashri'in Islam. Puasa di paling baiknya bulan ini lebih sempurnanya syariat untuk melakukan puasa, dan lebih utamanya keputusan untuk maslahat manusia. Rawahul Bazzar an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu. Imam Bazzar meriwayatkan sebuah hadis, beliau meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis ini hadis marfu ya. Hadis marfu itu hadis yang langsung disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Itu hadis marfu. Sekalipun nanti marfu itu ada beberapa macam ya, karena melihat hadis itu kan ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis itu takriri. Maka di dalam pembagian marfu pun juga mengekor. Maka ada istilahnya nanti hadis marfu, hadis marfu qauli yang hadisi, ada yang marfu qauli. Itu nanti pembagiannya ke sana. Kemudian ada marfu fi'li hakiki, ada yang marfu fi'li hukmi juga sama. Takriri juga sama, takririah hakikiyah, kemudian takririah hukmiyah itu sama. Pengembangannya mungkin dalam soal hadisnya jelas dikatakan bahwa ini termasuk hadis marfu. Dikatakan sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa a'dhamu hurmatan dzulhijjah. Jadi pimpinan dari bulan itu ya bulan Ramadan. Sebaik-baiknya bulan, yakni dalam segi kemuliaannya, ini adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian riwayat dari Imam Tabrani, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul Jumu'ah. Bahwa pimpinan bulan itu ya bulan Ramadan.
pimpinan hari Jumat. Maka bersyukurlah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa masuk, bisa menikmati ibadah, ya, ibadah di bulan yang mulia ini, yang diutamakan oleh Allah untuk umat yang paling. Semoga apa yang disampaikan tadi itu bisa bermanfaat. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memahami betul makna Allah memberikan kewajiban puasa kepada kita, sehingga kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita, utamanya adalah puasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasannya